Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rumah Belajar Juara. Kali ini kakak akan membahas mengenai materi matematika, yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat ini materinya ada dua ya, yang terbesarnya ada dua. Nah, yang pertama adalah bagaimana caranya menggambar sebuah fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya, sebuah fungsi dikatakan fungsi kuadrat apabila derajat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya bisa ditulis Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi ciri sebuah fungsi kuadrat itu di sini ada X kuadrat yang merupakan derajat tertingginya. Ya, kalau lebih dari 2 itu disebutnya polinomial. Kalau kurang dari 2 artinya 1 itu disebutnya fungsi linear ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke persoalan pertama ya. Jadi persoalan pertama itu apa? Persoalan pertama itu adalah bagaimana cara membuat fungsi kuadrat dan apa saja komponen-komponennya. Nah, di sini ada satu soal fungsi kuadrat ya, seperti tadi kita lihat di sini X kuadrat. Nah, komponen dari sebuah fungsi kuadrat adalah yang pertama pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi itu bisa disebut juga titik potong sumbu X. Jadi, cara jawabnya gimana? Nah, kalau pembuat nol fungsi, berarti fx atau y-nya sama dengan 0, caranya adalah faktorkan. Nah, untuk adik-adik yang masih mengalami kesulitan, bisa dilihat di video yang telah kakak bikin yang lain ya, yaitu tentang persamaan kuadrat ya, penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi caranya adalah faktorkan. Jadi kita tulis 0 sama dengan X kuadrat min 2X negatif 8. Jadi langsung kita faktorin X. Kalau dikali 8, kalau dikurang adalah 2. Berarti X-nya adalah 4 dan 2. Karena biar jadi negatif 2, ini negatif 4, ini plus 2, sama dengan 0. Jadi nilai X-nya adalah 4, nilai X-nya adalah negatif 2. Jadi pembuat nol fungsinya, ya ada 2 titik ya. Titik pertama 4,0 dan negatif 2,0. Paham? Ya. Nah, berikutnya titik potong sumbu X. Nah, untuk yang B, titik potong sumbu X itu apa? Nah, kalau titik potong sumbu X artinya atau X interaksis ya, intersect maaf. Jadi X-nya maksudnya titik potong sumbu Y ya. Salah kan soalnya maaf ya. Itu titik potong sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Nah, karena X-nya sama dengan 0, caranya adalah substitusi. Substitusi. Jadi fx-nya atau y-nya, caranya x-nya aja tinggal diganti 0. Jadi 0 kuadrat min 2 kali 0 negatif 8. Jadi negatif 8. Jadi titiknya adalah 0, negatif 8. Nah, bagian yang C. Titik puncak. Nah, kalau titik puncak gimana? Nah, namanya titik itu ada X, ada Y. X puncak, nah dikenal dengan nama X sumbu simetri. Sumbu simetri ya. Nah, kita sebut XP aja ya, X puncak.
Nah, di sini ada beberapa cara. Cara pertama adalah X1 plus X2 bagi 2, di mana X1 dan X2-nya itu adalah pembuat nol fungsinya. Oh, jadi ini X1, ini X2-nya, ya. Nah, atau bisa juga untuk mendapatkan sumbu simetrinya, bisa juga pakai rumus ya, yaitu min B per 2A, ya. Nah, kita coba pakai dua-duanya caranya, ya. Gitu. Yang pertama pakai XP. XP pakai yang ini nih, X1. X1-nya adalah 4 tambah negatif 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Kak, B-nya itu apa sih? Nah, kita lihat lagi persamaan umum yang tadi. Persamaan umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kalau ada Y, X kuadrat min 2X negatif 8, A-nya itu 1, B-nya itu negatif 2, C-nya itu adalah negatif 8. Jadi jodoh-jodohan langsung ya. Tuh, seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini min B. Berarti XP-nya adalah min 2 dibagi 2 kali 1. 2 dibagi 2 juga 1. Ya. Paham? Nah, ingat titik itu tadi ada X, ada Y ya. Nah, kalau Y puncaknya gimana, Kak? Nah, Y puncaknya juga ada dua cara. Cara yang sering Kakak lakukan adalah substitusi X puncak. Jadi caranya adalah substitusi XP-nya. Jadi YP itu X-nya, X di persamaan ini diganti oleh si X puncaknya, yaitu 1. 1 kuadrat min 2 kali 1 negatif 8. 1 min 2 negatif 8. Sama dengan negatif 9. Dari sini kita dapatlah titik puncak ya, yaitu 1, negatif 9. Nah, itulah komponen-komponen dari sebuah fungsi kuadrat. Ya, jadi ada pembuat nol fungsi, ada titik potong sumbu Y, ada titik puncak. Titik puncak itu dibagi 2 ya, ada X puncak dan ada Y puncak. Tadi Kak, cara lainnya gimana? Nah, cara lainnya untuk mencari Y puncak itu adalah min D per 4A, di mana D itu dikenal dengan nama diskriminan ya. Diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah sketsa kurva. Nah, dari sini, dari komponen-komponen ini kita bisa mencari atau mensketsa kurva sebuah fungsi kuadrat. Ingat ya, ini sketsa saja. Jadi, hanya mirip ya. Nah, kalau kakak gambarin di sini, ya sederhana saja. Gambarnya, titiknya ada apa aja? Yang pertama itu 4,0. 2, 3, 4. Di sini min 2,0, 1, min 2,0 di sini. Terus titik potong sumbu Y-nya 0, negatif 8. Ya, kita perkirakan di sini aja. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Terus titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Ya, kira-kira di sinilah. Jadi, kurva yang akan kita dapatkan bentuknya kira-kira seperti ini. Oh, ya. Jadi, sebuah fungsi kuadrat mempunyai kurva yang disebut dengan parabola. Ya, parabola. Udah mulai terbayang apa yang harus dilakukan di sebuah fungsi kuadrat, ya? Nah, biasanya ada beberapa kesulitan ya untuk mengerjakan fungsi kuadrat ini. Bisa kita lihat di contoh yang kedua ya. Nah, ini tadi salah, harusnya titik potong sumbu Y ya. Gitu. Soalnya masih sama,
Kesulitannya apa, Kak? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, pembuat nol fungsi. Oh, yang kayak tadi lagi dong. Berarti di sini Y-nya sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 2X plus 2 sama dengan 0. Titik-titik kali titik-titik 2, titik-titik tambah titik-titik 2. Kan nggak ada nilainya. Nah, biasanya kalian langsung berpikiran pakai rumus ABC. Nah, di fungsi kuadrat ini soalnya terkenal. Ya, gitu. Nah, terkenal di hal apa, Kak? Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, kalian langsung berpikir, cari dulu D-nya. D itu tadi apa? Diskriminan ya. B kuadrat min 4AC. Kita tulis dulu ABC-nya. A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya adalah 2 ya. Jadi B kuadrat negatif 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 2. 4 dikurangi 8, negatif 4. Nah, kalau D-nya itu lebih kecil dari 0, ini pasti tidak dapat difaktorkan. Jadi nggak ada akar-akarnya, istilah persamaan kuadrat itu ya. Jadi tidak mempunyai akar-akar. Terus gimana, Kak? Nah, jadi karena tidak mempunyai akar-akar, dia tidak pernah memotong sumbu X. Jadi, kurva tidak memotong sumbu X. Nah, ini ke depannya dikenal dengan nama definite ya, atau definite ya, gitu. Terus gimana? Ya udah, langkah pertama ini abaikan saja ya. Jadi tidak ada pembuat nol fungsi ya, gitu. Yang A-nya nggak ada ya. Nah, terus yang B-nya gimana, Kak? Titik potong sumbu Y. Nah, kalau titik potong sumbu Y tadi X-nya diganti 0, kita substitusi ya. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 2. 2. Jadi titiknya 0,2. Yang C, titik puncak. Kita cari XP. XP-nya jangan X1 plus X2 ya. Jadi nyari XP-nya adalah min B per 2A. Nah, kebetulan udah ada. Jadi di sini min 2 dibagi 2 kali 1. 2 dibagi 2, 1. YP-nya sama ya. Jadi kita substitusi 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 2, 1. Jadi titik puncaknya adalah 1,1. Terus gimana, Kak? Ya langsung dibikin saja. Ya, gitu. Jadi kita tidak perlu, karena nggak ada ya. Gitu, karena nggak ada titik potong sumbu X-nya, maka kita langsung bisa bikin sketsa kurvanya. Titik yang ada adalah 0,2, 1, 2 di sini, dan 1,1 di sini 1. Di sini Y, di sini X 1,1 kira-kira di sini. Ya. Nah, Kak cuma 2 titik, gimana Kak? Ingat ini puncak ya. Jadi bisa kita lakukan lengkung seperti ini langsung sebenarnya. Tapi kalau ragu-ragu, kita bisa substitusi titik di sekitarnya ya. Kalau ragu-ragu ya, gitu. Jadi misalkan di sini kan 1, di sini 2 nih, X-nya diganti 2 aja. Jadi ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 plus 2. Jadi 4 min 2 plus 2, 2. Tuh, jadi titiknya di sini nih. Karena udah ada 3 titik, bisa kita langsung hubungkan ya. Apalagi kita udah tahu ini itu adalah titik puncaknya. Atau disebut juga vertex ya. Maaf, ini kurang rapi. Kita ganti ya. Oh, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian misalkan mengalami kesulitan memfaktorkan ya pada udah yakin jago, hitung dulu D-nya. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, ya ini namanya definite ini ya. Gitu. Paham? Ya, untuk 2 soal mengenai komponen dalam sebuah fungsi kuadrat.
Nah, bentuk berikutnya dari soalnya ini adalah kebalikannya. Maksud kebalikannya adalah kita mencari fungsi kuadratnya dari data komponen-komponennya, ya. Nah, di sini bentuk soalnya itu dibagi 3 ya. Yang pertama adalah datanya diketahui 2 pembuat nol fungsi plus 1 titik lain. Nah, pembuat nol fungsi itu tadi kita sebut X1, 0 dan X2, 0. Titik lainnya kita sebut X, Y aja. Ya, gitu. Nah, di sini formula yang kita pakai adalah Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Ya, jadi formulanya ini ya. Kalau datanya 2 pembuat nol plus 1 titik lain. Nah, di sini kita substitusi Y sama dengan A. Jadi pertama substitusi pembuat nolnya dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini X1, ini X2-nya ya. Jadi X plus 1, X min 3. Tuh, kayak gitu. Paham? Ya, gitu. Jadi formula yang dipakai untuk mencari fungsi kuadrat ini adalah bisa pakai cara rumus yang pertama ini ya. Oh, jadi yang ini nih. Langsung aja kita ke contohnya. Di bawahnya adalah kita tulis ulang ya. Jadi Y sama dengan A, X plus 1, X negatif 3. Nah, di sini terus gimana Kak? Cari nilai A dengan mensubstitusikan titik lainnya. Ini titik lainnya nih. Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi Y-nya diganti 6, X-nya diganti 0. Jadi A dikali 1 dikali negatif 3. Jadi 6 sama dengan negatif 3A. Jadi A-nya adalah negatif 2. Terus udah dapat A-nya dibalikin lagi ke persamaan yang tinggal ada A-nya ya. Gitu. Kita balikin Y sama dengan negatif 2 X plus 1 X min 3. Kak, nggak ada jawabannya. Ya kamu expand dulu ini ya. Perkalian kuadrat ya. Jadi X kuadrat min 3X, bawahnya juga sama, plus X negatif 3. Negatif 2, X kuadrat min 2X, negatif 3. Baru 2-nya dimasukkan ke dalam. Min 2X kuadrat, plus 4X, plus 6. Inilah fungsi kuadrat yang dimaksud ya. Gitu. Jadi rumus ini dipakai kalau ada 2 pembuat nol fungsi dan 1 titik lain. Berikutnya, Kak, di soal saya nggak ada pembuat nolnya, kurvanya menggantung seperti ini. Nih, gantung kayak gini. Terus gimana? Ingat, tadi kita juga bisa dapatkan kurva yang menggantung seperti tadi ini ya. Gitu. Jadi logikanya kebalikannya juga bisa kita dapatkan, tapi dengan formula yang berbeda. Jadi di sini datanya 1 titik puncak. Tadi kita namain apa? XPYP plus 1 titik lain. Oh, namain apa? XY gitu. Formulanya adalah Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YV. Caranya sama. Yang pertama, substitusikan dulu titik puncaknya, XPYP-nya ya. Gitu. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat ya. Ini puncaknya nih 1,1. Jadi puncaknya 1,1. Berarti ini XP-nya, ini YP-nya. Titik lainnya udah kita lihat di sini ya. 0,2. Caranya adalah
Y sama dengan A X min 1 kuadrat plus 1 ya. XP-nya diganti 1, YP-nya diganti 1. Terus gimana Kak? Substitusi titik lainnya. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 0. Jadi 2 sama dengan A 0 min 1 kuadrat plus 1 ya. Ini min 1 dikuadratin 1 ya. Jadi 2 sama dengan A tambah 1. Dapatlah A-nya 1 secara aljabar ya. Gitu. Terus udah dapat A-nya 1 ya balikin lagi ke fungsi kuadratnya tadi. Jadi dapatlah fungsi kuadratnya Y sama dengan 1 X min 1 kuadrat plus 1. Atau kalau ini mau diekspan, X kuadrat min 2X plus 1 plus 1 ya. Jadi X kuadrat min 2X plus 2. Tuh, seperti itu. Paham? Jadi ketika kalian disuruh atau mempunyai tugas mencari sebuah fungsi kuadrat, lihat dulu datanya. Ya, apakah datanya itu adalah pembuat 0 atau titik puncaknya ya. Nah, untuk mengetahui soal berikutnya, contoh lain daripada membuat fungsi kuadrat ini, kita lihat contoh yang berikutnya. Di sini kita lihat nih ya soalnya. Titiknya ada 3, tapi tidak ada keterangan dia pembuat 0. Dia pasti bukan pembuat 0 ya, karena nggak ada Y-nya 0. Ya, nah dia juga nggak ada keterangan titik puncak. Jadi gimana Kak? Nah kalau misalkan titiknya ini, 3 titiknya ini sembarang, maka kita harus pakai rumus fungsi kuadrat yang awal. AX kuadrat plus BX plus C. Jadi ini dipakai untuk data 3 titik sembarang. Oh, gitu ya. Jadi kalau ada 3 titik sembarang, pakailah formula yang ini. Nah, caranya gimana, Kak? Nah, ada triknya nih ya. Kalau ada sesuatu yang 000, pakailah lebih dulu. Karena biasanya dia memudahkan ya. Jadi, trik yang pertama adalah kita pakai 0,2 ya. Jadi Y-nya, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 2. Jadi 2 sama dengan A dikali 0 kuadrat plus B dikali 0 plus C. Karena ini 0 hilang, dapatlah C-nya 2. Jadi fungsi kuadratnya buru-buru kita sederhanakan. BX plus 2, gitu. Terus baru kita substitusi titik lainnya. Titik lainnya mana? Bebas ya. Misalkan min 1,6. Jadi 6 A dikali min 1 kuadrat plus B dikali min 1 plus 2. 6 sama dengan A min B plus 2. 2-nya bisa kita pindahkan ke sana. Jadi A min B sama dengan 4 ya. Oh gitu. Terus kita cari lagi. Masukin lagi titik lainnya yaitu 1,1 ini ya. 1,1 ya. Gitu. Jadi Y-nya diganti 1, A-nya X-nya diganti 1. Jadi A 1 kuadrat plus B dikali 1 plus 2. Jadi A plus B, 2-nya pindah ke sana jadi min, jadi negatif 1. Nah, bisa kalian lihat dengan jelas di sini ada 2 variabel ya, yaitu A dan B, tapi ada 2 persamaan. Jadi kita bisa langsung eliminasi ya. Jadi sini A min B sama dengan 4, A plus B sama dengan 1 ya. Gitu. Jadi kita eliminasi, kita tambah 2A sama dengan 5. Jadi A-nya 5 per 2. A min B sama dengan 4, A plus B sama dengan 1, kita eliminasi kurang. Kurangin min 2B, 3. Jadi B-nya
negatif 3/2. Kak, nggak apa-apa ini negatif. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Yang kita cari adalah fungsi kuadrat. Tadi juga ada min ya, gitu. Si A-nya bisa min juga, bebas ya, asal ada kuadratnya. Jadi, kesimpulannya adalah fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A-nya adalah 5/2 plus B-nya adalah negatif 3/2 negatif 3/2X plus 2 ya. Nah, inilah jawabannya ya. Bagaimana kalian? Sudah ada pencerahan ya? Gitu. Nah, sebenarnya dua materi utama inilah yang menjadi materi pokok di fungsi kuadrat ya, gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada soal-soal lanjutannya ya. Jadi kalian Kakak saranin untuk menguasai dengan pasti hal ini dulu ya. Nah, untuk mencari bentuk soal lainnya, misalkan Kakak bisa lihat di contoh nomor 6 ini ya. Nah, di sini cuman perubahan komponen saja ya, gitu. Dan di sini ada fungsi kuadrat, ada variabel. Nah, yang dicari adalah variabel A. Datanya adalah sumbu simetrinya ya. Nah, jadi data yang kita pakai nanti ke depannya adalah sumbu simetrinya. Caranya gimana? Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Jadi A itu depan X kuadrat A, B itu adalah depan X, 6 plus A, C itu adalah angkanya 3 ya. Jadi untuk sebuah fungsi kuadrat, ABC-nya itu adalah A-nya depan X kuadrat, B-nya depan variabel X, C-nya itu konstantanya ya. Jadi yang tidak mengandung X. Nah, di sini cara penyelesaiannya gimana? X sumbu simetri itu disebut juga XP. 2. XP itu ada rumusnya tuh. Min B per 2A. Tinggal kita substitusi aja. B-nya ini. Min jadi plus. A-nya adalah A. Sama dengan 2. Tinggal kita kali silang. Jadi 6 plus A sama dengan 2A kali 2, 4A. Pindah-pindah, ini pindah ke sana maksudnya jadi 3A sama dengan 6. A sama dengan 2 ya. Nah, seperti itu. Gimana kalian sudah ada pencerahan? Mudah-mudahan video kali ini menjadikan kalian lebih paham, lebih mengerti tentang persoalan di fungsi kuadrat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya untuk mengetahui video-video kakak berikut-berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.